Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Fathul Qarib, syarah dari Matan Taqrib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan sholat dan kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat. Tapi karena Ustaz Ilham sudah 2 kali tidak hadir, jadi Ustaz Ilham masih baru masuk sholat. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan waktu asar, wal asr. Ya, waktu asar lagi ya. Cepat, Ustaz. Jadi waktu zuhur kapan? Matahari tepat di atas kepala, miring, condong ke barat, masuk waktu zuhur. Nah, sekarang waktu asar bagaimana? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal asru, salat asar ay salatuha, artinya salatnya, salat asar itu wasumiyat bidzalika, dinamai salat asar dengan demikian limu'asaratiha waqtal ghurub, karena dia mu'asarah, ya menyepakati lah, mu'asarah ya sezaman lah, semirip-mirip dengan waktu tenggelam, dekat dengan waktu tenggelam. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu salat asar itu adalah az-ziyadatu ala dhillil mithli, berlebih atas bayangan yang semisal. Kita dirikan tonggak 1 meter, bayangannya 1 meter, belum masuk waktu asar. 1 meter 1 senti masuk waktu asar. Jadi 1 senti kelebihan itu yang menunjukkan waktu asar sudah masuk. Oke. Walil asri khamsatu awqatin, dan bagi salat asar itu ada 5 waktu. Ahaduha, yang pertama waktul fadilati, waktu fadilah. Waktu asar itu ada namanya waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Waktu utama. Sebaiknya saat itu kita lakukan salat asar. Wahwa fi'luha awwalal waqti, dan dia adalah melaksanakan salat asar itu di awal waktu. Wathani, dan yang kedua namanya waktu ikhtiyar, waktu boleh pilih. Waktu ikhtiar itu kan masih boleh memilih, ikhtiar itu kan pilihan artinya. Wa asyara lahu biqaulihi, dan memberikan isyarat bagi waktu ikhtiar ini dengan perkataan musannif. Apa kata musannif waktu ikhtiar? Wa akhiruhu fil ikhtiyari, dan akhir waktu asar itu pada waktu ikhtiar. Ikhtiar ini waktu lapang, masih bisa milih. Ila dhillil mithlaini, sampai bayangan itu mithlaini, 2 kali lipat. Mithlaini 2 kali lipat. Itu namanya apa tuh? Waktu ikhtiar. Watsalitsu, dan yang ketiga waktul jawaz, waktu boleh. Waktu boleh itu wa asyara ilaihi, dan menunjukkan dengan perkataannya, apa perkataan musannif? Wa fil jawazi, dan pada yang boleh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbit tenggelam matahari pun masih boleh kita sholat asar. Tapi perhatikan, afdalnya di awal waktu. Lepas awal waktu namanya waktu ikhtiar. Kalau bayangan sudah 2 kali lipat dari benda, waktunya namanya waktu jawaz. Kalau sudah 5 menit lagi mau masuk maghrib, itu waktu sempit lagi, waktu ittirar lagi ya. Karena kalau tidak sholat asar dia saat itu juga, berarti bisa jadi 1 rakaat di luar waktu dia lakukan, kan dosa jadinya ya, tidak boleh. Warabi'u, dan yang keempat waktu jawazin bila karahatin, waktu boleh tanpa makruh dan tidak makruh. Dia boleh tapi tidak makruh. Wa huwa min masiri dhilli mithlaini ila lisfirari, dan dia adalah dari masiri, dari jalannya bayangan itu 2 kali lipat sampai memerah langit atau matahari memerah. Itu masih boleh juga, tidak makruh. Kalau mazhab Hanafi, sholat asar itu ketika bayangan 2 kali lipat benda, mazhab Hanafi. Ya. Hah? Iya, berarti jam 5 lah. Kita jam 3:30. Jam 5 enak 2 kali lipat benda. 5:15. Kalau mazhab Syiah, buka puasa itu azan Isya. Azan Isya.
Jadi meme orang di Arab enak. Ketika kamu nongkrong dengan orang Syiah, Allahu Akbar, minum Syiah. Orang Syiah. Karena bagi mereka hari itu berakhir bukan maghrib. Hari itu berakhir bukan maghrib. Ya, lail kan ilal lail kan. Tuma atimus siyama ilal lail. Kapan lail itu dimulai? Kan maghrib kan. Bagi kita lail malam itu dimulai ketika maghrib. Bagi orang Syiah enggak. Maghrib itu langit masih terang, iya kan? Mataharinya kan dah hilang nih, tapi langit masih terang. Berarti belum malam lagi itu. Kapan malam itu mulai? Ketika sinar merah hilang. Makanya mazhab Syiah itu mereka puasanya sampai isya. Nah, orang masa membahas Syiah, mut'ah ke mut'ah aja enggak luas. Masih Syiah itu luas, lebih luas daripada mut'ah. Terus wal khamisu yang kelima waktu tahrim, waktu haram. Kapan tuh waktu haram? Wa huwa ta'khiruha, dan dia adalah menunda salat asar ila ayyabqa, sampai tersisa minal waktu, dari waktu ma la yasauha, enggak apa yang enggak cukup. Ya enggak cukup untuk salat. Enggak mencukupi salat asar. Tetap dosa. Salatnya ada, salatnya disebut ada, sah, tapi dosa. Tahrim. Tapi kalau salam baru masuk maghrib. Pas. Waktu itu kan tahrim. Pas. Wal maghribu, dan maghrib ay salatuha, yaitu salat maghrib. Wasumiyat bidzalika, dan dinamai dengan demikian, dinamai dengan maghrib li fi'liha waqtal ghurub, karena melaksanakannya di waktu tenggelam matahari. Wa waqtuha wahidun, dan waktunya satu. Ini perhatikan, ini mazhab jadid Imam Syafi'i ini. Tapi bukan mu'tamad mazhab Syafi'i. Ya, waktunya cuma satu saja. Wa huwa ghurubu syamsi, dan dia tenggelam matahari ai bi jami'i qursiha, dengan seluruh lingkarannya, terbenam seluruh bulat matahari itu. La yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu, tidak masalah tertinggal syu'a', cahaya sinar-sinar, ba'dahu, setelah tenggelam bulat matahari. Bulatnya tenggelam tapi sinarnya masih ada. Jadi ketika itu ada pembahasan maghrib nih. Saya maghrib ke Bukit Tinggi Rabu 2 minggu lalu. Lewat di Padang Taro, kan ada bukit-bukit. Di HP belum maghrib. Tapi kan kita ke situ menghadap ke barat. Matahari sudah tertutup bukit ini. Itu sudah maghrib atau belum? Maksudnya kalau jalan kita mutar ke belakang bukit, nampak matahari lagi. Mungkin 1 kilo lah, 1 kilo kah? Tapi di bukit ke tinggi kah? Tidak nampak. No. Ya, ada jam mana? Hah? Kalau jamnya? Tidak anggap, tidak ada jam. Yang penting jam memang belum masuk maghrib nih. Yang penting jam belum masuk maghrib nih. Ya, ketika kita berhenti di situ, ada bukit. Bukit ini menutupi matahari. Jalan kita 2 kilo lagi, nampak lagi matahari itu. Kira-kira sudah maghrib atau belum? Ah iya, itu. Menarik ya pembahasan fikih. Kalau pas Ramadan itu sudah maghrib tuh, Ustaz. Kalau enggak Ramadan itu belum maghrib. Ya kan yang kita jadikan standar tuh garis titik temu antara matahari dengan langit dengan bumi kan, horizon kan. Kebetulan horizonnya ini gunung gitu kan. Ya gimana lagi? Nah, itu contoh yang menarik pembahasan fikih. Makanya jangan karih-karih mana lo, jam. Yo jam kok bisa jadi acuan ya. Kan tapi realita belum tentu. Kayaknya orang ribut juga, subuh Muhammadiyah dengan subuh pemerintah beda 8 menit. Iya kalau ingin pasti lihat fajar tuh ya. Subuh lihat langit sebelah timur, kalau nampak garis putih sudah masuk subuh. Kalau belum nampak garis putih belum masuk subuh. Kan gampang. Gitu aja kok repot ya. Ustaz rasa sunah jenggot pendek panjangan, gitu aja kok repot. Kamu kafir, udah syahadat lagi ya. Itu aja kok repot. Ayo tuh.
Nah, sudah gugur kewajiban. Sudah gugur kewajiban. Sama seperti orang nak dia naik pesawat, dia berbuka contohnya di Papua, berbuka di Papua, udah maghrib di Papua, kebetulan dia naik pesawat superjet yang sampai ke Aceh itu cuma 1 jam, bisa ke Aceh cuma 1 jam. Dia tadi jam 6 di Papua berbuka, 1 jam kemudian sampai dia di Aceh masih jam 5. Terbayang ya? Gimana kira-kira tuh? Iya. Sama yang tadi. Kalau sholat sudah gugur kewajiban sholat. Tapi puasanya batal nggak tuh kira-kira enak? Wallahu alam. Cari dulu pesawatnya, nanti tanya saya lagi ya. Iya, soal ngado. Iya. Kalau zaman kini mustahil tamah di layampe jam naik layan. Lah, wa bimiqdari, perhatikan ya. Dari tenggelam matahari dan dengan sekadar mayu adzinu, barang yang orang ini azan, syakhsu seseorang azan. Berarti waktu maghrib ini pendek, sekadar apa? Azan orang. Wa yatawaddau, kemudian berwudu orang. Aw yatayammam, atau bertayamum. Wa yasturul aurah, kemudian menutup aurat dia. Wa yuqimus shalah, dan dia dirikan salat. Wa yusalli 5 rakaat, dan dia salatnya 5 rakaat. Berarti berapa menit waktu maghrib? 15 menit atau 20 menit paling lama, tidak sampai isya. Kalau sekarang kan yang kita pakai mu'tamad mazhab Syafi'i kurang lebih 1 jam. Waktu maghrib itu kurang lebih 1 jam. Tapi kalau qaul jadid Imam Syafi'i berapa? Paling-paling 20 menit, 15 menit. Ini yang jadid, bukan mu'tamad. Qaul jadid Imam Syafi'i. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Qaul jadid Imam Syafi'i belum tentu itu yang mu'tamad. Qaul jadid Imam Syafi'i belum tentu mu'tamad. Kalam Imam Syafi'i belum tentu mu'tamad mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan salatul wusta itu salat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an apa? Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, salat wusta kata Imam Syafi'i apa? Salat subuh. Tapi ternyata mu'tamad hadis menunjukkan bahwa salat wusta itu salat asar. Maka mazhab Syafi'i salat asar. Perkataan Imam Syafi'i salat subuh. Nah, jadi tidak semua perkataan Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'i. Karena ulama Syafi'i bukan mengambil pendapat Imam Syafi'i, tapi mengambil metode ijtihad Imam Syafi'i. Penting. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu bukan taklid itu ya. Ulama-ulama Syafi'i itu bermazhab Syafi'i bukan karena taklid Imam Syafi'i, tapi mereka menguasai cara ijtihad Imam Syafi'i dan mereka pun membaca Quran dan hadis dengan cara Imam Syafi'i membaca Quran dan hadis. Boleh jadi Imam Syafi'i tidak mendapatkan hadis, tapi ulama setelahnya mendapatkan hadis. Contohnya masalah Quran al-Fajri tadi, salatul wusta tadi. Nah, ini orang mengatakan, oh itu zaman jumud, sejak masa Imam Mazhab yang 4 sampai kemudian abad ke-13 umat Islam jumud taklid katanya, enggak. Muncul kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani yang memecah kejumudan. Imam Nawawi masa dia bilang jumud? Imam Nawawi, Imam Suyuti, Zakaria Ansari itu monster semua tuh. Masa dibilang jumud? Itu orang tolol ya. Panih aja. Terus yang Quran Fajar itu ya. Itu salat subuh lah, Fajri. Jelas lah. Nah, kalau bedanya salat subuh dengan sunnah salat fajar. Salat fajar, sunnah fajar. Karena di masyarakat itu salat fajar tuh semua salat subuh, salat fajar, mau sunnah mau wajib tuh salat fajar namanya. Makanya bedanya apa? Yang satu fardu subuh, yang satu sunat subuh, yang satu fardu fajar. Sama, qobliyah subuh dengan salat sunat fajar sama tuh. Di masyarakat itu salat sunnah qobliyah ada yang 2 rakaat, ada 4 rakaat. Kok 4? Nah, itu mereka kerja apa tuh? Salat apa tuh? Salat tahiyatul masjid mungkin 2 gitu. Enggak. Langsung 4. 4 setelah aja. Langsung 4. Mereka mengerjakan salat sunnah 2. Iya, mungkin tahiyatul masjid dulu. Atau salat istikharah dia dulu, atau salat hajat dia, wallahu a'lam. Kalau setan itu pertama salat sunat fajar. Yang kedua salat qobliyah. Bilang aja mantap, Bu.
Sebenarnya sampai apa sih? Sampai saya malu kalau langsung di depan gedang, karena saya sholat sunnahnya 2 rakaat gitu kan. Habis aja itu lah. Berikutnya 4 rakaat. itu pula beban alim sekarang, enggak? Membunuh gengsi itu. Nanti apa kata jamaah kalau saya cuma 2 rakaat sholat? Itu dia saja. Betul. Ya karena jamaah sekarang itu kan suka ini ya, suka menjudge. Beda dengan Ali bin Abi Thalib kan pede, dia minum berdiri di pintu Masjid Umawi, Masjid Damaskus, Masjid Kufah Damaskus. Minum berdiri Ali bin Abi Thalib di pintu Masjid Kufah. Orang-orang nengok, Amirul Mukminin minum berdiri, kata orang enak. Kenapa? Saya pernah melihat orang yang lebih mulia daripada saya melakukan apa yang sedang kalian lihat saya lakukan. Nabi berarti. Ya. Justru ulama, makanya Imam Bajuri mengatakan masalah jamak dan qasar. Ulama justru disunahkan mengqasar dan menjamak. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang awam bisa mengambil pelajaran bahwasanya agama itu tidak berat. Dalam beberapa kasus ya. Tapi kalau orang tidak mau tabayun, lihat dari jauh aja, aden saya nampak sholat ustaz kedua, itu kibir. Saya biarlah tidak ustaz, tapi sholat sunat saya lebih banyak daripada Ustaz Ilham. Tidak pahala gitu. Nah, jadi ustaz tidak usah pikirkan judgement orang lain. Dia aja yang rugi, hilang pahala. Itu yang saya sampaikan ke saya. Itu kemudian nggak ada pecahnya namanya. Ya. Sunat fajar itu kemudian Itu juga. Wa qauluhu bimiqdari, dan perkataan musannif dengan sekadar sampai habis. Bimiqdari ayu adzina tadi kan. Saqitun fi ba'di nusakil matan. Saqit, hilang pada sebagian naskah matan ini. Fa in qadal miqdarul mazkur, kalau sudah habis kadar yang disebutkan tadi sekitar 20 menit itu, kharaja waqtuha, keluar waktunya, habis waktunya. Wa hadza huwal qaulul jadid, ya kan? Dan inilah qaul jadid Imam Syafi'i. Wal qadim, adapun qaul qadim Imam Syafi'i, wa rajjahahu Nawawi, dan yang qadim inilah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini memegang kunci mazhab Syafi'i ya. Imam Nawawi memegang kunci mazhab Syafi'i. Maksudnya mazhab Syafi'i yang muktamad yang mana? Yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Jadi mazhab Syafi'i itu kan mengalami fase-fase perkembangan. Ada nanti fase Khurasan, ya, fase Irak dan fase Khurasan. Murid-murid Imam Syafi'i kan tersebar. Kitab-kitab yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i kan 4 ya yang utama ya. Ada ada Al-Imla, ada Mukhtasar Muzani, ada Mukhtasar Buwaiti. Ini 4 kitab yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i yang asli. Karena Imam Buwaiti dan Muzani kan murid Imam Syafi'i. Nah, sekarang 4 kitab ini orang di masa-masa murid-murid Imam Syafi'i merujuk pada 4 kitab ini, dan itu merepotkan. Muncul kemudian Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini pun meringkas 4 kitab ini menjadi sebuah kitab judulnya Nihayah. Imam Haramain. Imam Haramain punya murid namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Jadi Imam Haramain punya kitab apa judulnya? Nihayah. Sejak ada kitab Nihayah ini, ulama-ulama kalau mau mempelajari mazhab Syafi'i tidak kepada 4 kitab ini lagi. Tapi kepada kitab, karena di kitab ini sudah ada semua. Ya, maksudnya seperti ini ya, gambaran kitab Nihayah itu misalkan masalah sunnah wudu. Jadi dilengkapi. Ya, misalnya yang ada di sini tidak ada di sini, digabungkan di sini, kan sudah rapi lah di sini. Atau ya, kalau versinya sama gitu ya. Iya, versi sama enggak usah diulang lagi. Ya. Jadi enggak repot orang. Nah, itu Imam Haramain, monster tuh Imam Haramain. Datang Imam Ghazali, diringkaslah kitab Nihayah ini menjadi kitab judulnya Al-Basit. Masih tebal Al-Basit. Imam Ghazali meringkas Nihayah menjadi Al-Basit. Karena masih besar, diringkas pula Al-Basit menjadi Al-Wasit. Imam Ghazali lagi. Masih panjang Al-Wasit, diringkas lagi jadi Al-Wajiz.
Masih besar pula al-wajiz, diringkas jadi al-khulasah. Itu terakhir kitab mazhab Syafi'i al-khulasah. Nah, al-wajiz tadi, al-wajiz sebelum khulasah, al-wajiz ini diringkas oleh Imam Rafi'i namanya. Imam Rafi'i meringkas kitab ini menjadi judulnya kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi, judulnya Minhajut Thalibin. Nah, makanya sekarang ulama-ulama mazhab Syafi'i kalau ingin menjadi mufti, maka dia mempelajari apa? Minhajut Thalibin. Itu asal muasal kenapa ulama mazhab Syafi'i mempelajari minhaj, bukan al-um. Kenapa? Karena mempelajari al-um berarti Anda tidak mendapatkan al-imla, tidak mendapatkan Buaiti, tidak mendapatkan Muzani. Nah, kalau al-minhaj ini sudah rangkuman dari banyak ulama. Berarti sudah banyak tangannya nih, walaupun judulnya Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, tapi kalau kita lihat ranjinya ke atas, ada tangan Imam Rafi'i di situ, ada tangan Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Muzani, Buaiti, Imam Syafi'i. Ya. Mana lebih besar antara khulasah sama minhaj itu? Apanya? Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin. Kalau khulasah kan dari Imam Ghazali sendiri. Ya. Kalau Minhajut Thalibin kan dari Imam Nawawi. Kenapa? Karena sudah dua lagi ulama yang meringkas. Ya enggak? Kan sudah Imam Rafi'i lagi itu. Dari Al-Wajiz kepada Imam Rafi'i menjadi Muharrar. Kemudian kepada Imam Nawawi menjadi Minhajut Thalibin. Nah, nanti kitab-kitab mazhab Syafi'i banyak berputar-putar di Minhajut Thalibin. Syarah Minhajut Thalibin paling masyhur di Sumatera Barat itu syarah Imam Mahalli. Syarah Mahalli judulnya Kanzur Raghibin. Mahalli kalau di pondok-pondok sini nyebutnya Mahalli. Nah, yang mensyarah kitab yang kita baca usul fikih ini juga adalah Imam Mahalli. Dan buku usul fikih yang kita pelajari ini bukunya Imam Haramain yang tadi kita sebut menulis Nihayah. Jadi itu monster semua ya. Jangan dianggap ini nggak ada kaitan dengan Imam Syafi'i. Kamu katanya mazhab Syafi'i, tapi kok mempelajari kitab Imam Haramain, nah, itu minta tunggu namanya. Tidak nak tahu Ranji ini ya, nak tahu dia Ranji ini. Itu tokoh-tokoh besar. Jawab aja ke orang, kamu katanya pakai minyak bumi tapi malah isi bensin ya nak. Ah, suruh hanya langsung isi aja minyak anu. Nah, jadi ini perkataan Nawawi yang kita anggap sebagai mu'tamad mazhab. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu beliau orang hebat dan beliau itu melanjutkan usaha ulama-ulama sebelumnya. Kalau khilaf Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, kita ambil Imam Nawawi. Bukan karena Imam Nawawi lebih hebat daripada Imam Rafi'i, tapi karena Imam Nawawi melanjutkan proyek Imam Rafi'i. Nah, jadi yang dikuatkan oleh Imam Nawawi apa? Anna waqtaha, bahwa waktu maghrib itu yamtaddu, memanjang, ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilangnya syafaq merah, hilangnya mega merah. Sudah hitam sempurna langit, nah baru habis waktu maghrib. Itu Imam Nawawi. Dan itulah mu'tamad mazhab Syafi'i. jadi Apa? seperti tadi gitu pas salam gitu masuk isya gitu ya. Ya. Enggak, itu hilang syafaq merah. Nah, lanjut ya. Wal isya'u, dan isya bi kasril aini mamdudan, dengan mengkasrahkan ain mamdud dan dengan mat dipanjangkan. Isya ismun li awalidz dhalam, nama bagi awal kegelapan, awal sempurna gelap. Wa summiyatis salatu bidzalika, dan dinamai salat itu dengan demikian. Dinamai salat isya itu dengan demikian. Kalau makan malam asya, kalau salatnya isya. Li fi'liha fihi, karena melaksanakan salat pada waktu itu. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu isya itu idza ghaba syafaqul ahmar, kalau hilang syafaq merah. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaq, adapun negeri yang tidak hilang di sana syafaq merah, wallahu alam, mungkin di kutubnya nah, merah aja terus sampai subuh merah, masih ada merahnya nah. Fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi, maka waktu isya bagi penduduknya ayam dia ba'dal ghurubi, bahwa berlalu setelah tenggelam matahari, zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim. Jadi berlalu setelah tenggelam matahari zaman waktu yang hilang pada waktu itu syafaq merah. Syafaq merah di mana? Aqrabil bilad, negeri terdekat dari daerah tersebut. Maka ini fatwa untuk daerah kutub. Daerah kutub itu kan repot ya. Kutub benar-benar di kutub, siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Kalau ke bawah sedikit daerah subtropis
yang daerah-daerah seperti Inggris Utara itu, seperti di York seperti itu kan, itu siangnya bisa 20 jam, malamnya 4 jam. Cerita Andrea Hirata tuh dia di kan, di mana ya, di Eden ya, Eden Shore kan, Andrea Hirata Laskar Pelangi itu. Ceritanya dia ujian, puasanya kebetulan musim panas itu siangnya 20 jam, malamnya 4 jam. Jadinya gimana? Ya itulah 20 jam puasa. Beda dengan musim dingin. Kalau musim dingin siangnya yang pendek, malamnya yang panjang. Nah, itu enak puasa tuh. Itu sepertiga akhir malamnya agak repot. Nah, terus jadi kita lihat negara terdekat, negara yang paling dekat. Walaha waktani, dan bagi salat isya itu ada 2 waktu. Ahaduhuma ikhtiyarun, yang pertama waktu ikhtiar. Wa asyarahul lahul musannifu biqauli, dan menunjukkan baginya waktu ikhtiar itu si musannif dengan perkataannya wa akhiruhu. Ya. Ya wa akhiruhu, dan akhirnya yamtaddu, memanjang fil ikhtiyari, pada ikhtiar, ila thuluthil laili, ketika sampai sepertiga malam, bukan sepertiga akhirnya. Berarti boleh sholat isya itu sampai sepertiga malam, sampai jam 11 kira-kira, itu jam 12 sepertiga malam. Anggap sekarang isya jam setengah 8, subuh jam 5, setengah 8 sampai jam 5 berapa jam? 9,5 jam. Berarti kan 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam dari jam 8 jam 11 kira-kira. Wathani jawaz, dan waktu kedua namanya waktu boleh. Wa asyara lahu biqaulihi, dan menunjukkan si musannif dengan perkataannya wa fil jawazi, dan pada kebolehan ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua, fajar shadiq ai as-shadiq. Wa huwal muntashiru dawuhu, dan dia adalah yang tersebar cahayanya. Mu'taridan bil ufuqi, ya, bertentangan dengan ufuk. Jadi nampak batik ufuk itu gara-gara terbit fajar. Kalau malam kan nak nampak garis ufuk, ketika terbit fajar nampak. Wa amal fajrul kadhibu, adapun fajar kadhib, ada pula fajar kadhib, nampak-nampak seperti fajar tapi dia bukan fajar. Fayatlu'u qabla dzalika, maka terbit dia sebelum itu, la mu'taridan, tidak mu'tarid. Baca menerjemahkan mu'tarid, tidak bertentangan dengan ufuk, tidak jaleh batas ufuk jadinya. Bal mustatilan, tapi memanjang, zahiban fis sama, memanjang ke langit, tsumma yazulu, kemudian hilang dia, wa ta'qubuhu dzulmatun, kemudian setelah itu gelap lagi, dzulmatun. Wala yata'allaqu bihi hukmun, dan tidak terkait dengan fajar kadzib itu hukum, tidak ada hukumnya. Wa dzakara Syekh Abu Hamid, dan menyebutkan Syekh Abu Hamid, anna lil isya'i, bahwa bagi waktu isya itu ada waktu makruh. Kapan waktu makruh pelaksanaan sholat isya? Wa huwa ma bainal fajraini, nah, dan dia adalah antara 2 fajar itu, fajar kasib dan fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar palsu. Nah, itu waktu isya. Ini ada teman saya dari Yaman. Ini tuh dia sholat isya itu jam 2. Ya, kenapa jam 2 dia? Kita jamaah kan, dia nggak sholat isya tuh, nggak sholat isya jamaah dia. Jadi memilih sholat jam 2, jam 1 begitu. Karena tanya dia pakai dajjal bapak. Kalau saya pernah terdebat, sholat isya nih sebaiknya di akhir malam, enggak bang? Saya sama anak cenderung. Apa katanya, kalau di akhir malam enggak ada orang ke masjid. Langsung saya terdiam, iya juga ya. Iyalah. Kalau di akhir malam lebih afdal, enggak ada orang ke masjid. Lebih afdal ke masjid. Tapi kan jamaahnya enggak dapat kan. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat tahajud. Sholat sendiri di akhir malam 27 kali lipat. Dilewatkan begitu saja, kacau. Lanjut. Wasubhu, dan salat subuh, ay salatuhu, yaitu salatnya, dan dia secara bahasa awalun nahar, awal siang.
Wa summiyatis salatu bidzalika, dan dinamai salat itu dengan demikian li fi'liha fi awalihi, karena melaksanakan salat itu di awal siang itu. Walaha kal asri khamsatu awqat, dan bagi salat subuh ini seperti salat asar. Apa itu? 5 waktu. Waktu apa? Yang pertama namanya waktu fadilah. Yang pertama ahaduha waktul fadilah, waktu afdal. Kapan waktu afdal? Wa huwa awalul waqti, dan dia adalah awal waktu. Wa tsani waktu ikhtiar, yang kedua waktu ikhtiar. Wa dzakarahul musannifu fi qawlihi, dan menyebutkan akannya musannif dalam perkataannya wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal waktunya adalah terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya dalam ikhtiar adalah ilal isfari wa huwal idhaati. Isfar terang ya, dan dia adalah idhaah terang, mulai terang pagi. Lah, boleh jadi pagi itu sudah terang tapi matahari belum muncul. Ini ufuk, matahari di sini, cahayanya sudah mulai keluar. Jadi langit kalau kita lihat sudah terang, mataharinya mana? Belum keluar. Berarti waktu subuh masih ada. Ya, waktu subuh masih ada. Sama dengan maghrib, mataharinya udah hilang, cahayanya masih ada. Bedanya cahaya subuh itu putih, cahaya maghrib itu merah. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, tidak bisa. Itu bukti penciptaan alam. Wahwal idha'ah, dan dia adalah idha'ah. Wa tsalitsu, dan yang ketiga waktul jawaz, waktu boleh. Kapan itu? Wa asyara lahu biqaulihi, dan menunjukkan musannif dengan perkataannya wa fil jawazi, dan pada yang boleh ai bi karahatin, bolehnya makruh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Lah tarang, adilah tarang tapi matahari belum terbit, itu namanya waktu makruh. Warabi', dan yang keempat jawazun bila karahah, boleh tanpa makruh, boleh tidak makruh. Ila tulu'il humrah, sampai terbit yang merah-merah. Ya, merah matahari itu. Bukan mataharinya, bukan bola mataharinya, tapi yang merah-merahnya mulai tampak. Wal khamis, dan yang kelima adalah waktu haram, waktu tahrim. Wa huwa ta'khiruha, yaitu menunda subuh ila ayyabqa, sampai tersisa minal waktu, dari waktu ma la yasauha, waktu yang tidak melapangkannya, tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Itu waktu-waktu sholat. Nah, lagi-lagi kita katakan sholat di awal waktu itu sunnah. Sholat itu wajib, sholat di awal waktu itu sunnah, sholat berjamaah itu sunnah, sholat berjamaah di masjid juga sunnah. Tidak sholat baru dosa. Sholat di luar waktu baru dosa. Maksudnya apa? Orang sekarang banyak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, masalah-masalah sunnah ini kan ada dua kelompok ekstrim sekarang. Yang pertama mewajibkan yang sunnah, yang kedua meremehkan yang sunnah. Sholat berjamaah sunnah, ayolah di rumah dalam bos. Itu namanya meremehkan. Beda kan harusnya sholat berjamaah di masjid itu sunnah. Oh sunnah ya siap. Itu baru mantap. Yang kedua mewajibkan yang sunnah. Kamu nak berjamaah di masjid, kafir. Kamu udah maksiat, kamu berdosa banget. Kamu sholat, laki-laki sholat sendirian di rumah, dosa. Itu salah. Ya, kan ada orang seperti itu sekarang. Laki-laki sholat sendirian di rumah dapat pahala atau dapat dosa? Ya. Laki-laki yang sholat lima waktu di rumah tuh laki-laki yang sholat. Ayo boleh ya. Tapi nak boleh ngecek dosa dia nak. Karena itu nak dosa. Kalau dibilang itu cemen, oke lah, cemen jadi lah enak. Kalau masalah fikih jangan main-main, ini hukum nih. Solehah laki-laki enak. Ustaz Ilham enak. Udah di masjid. Itulah gambarannya. Sholat jamaah itu sunat, sholat di masjid itu sunat. Jangan dicampur adukkan. Efeknya nanti kita menganggap orang ahli maksiat aja semuanya. Ini tidak pernah ke masjid, ahli maksiat. Belum tentu, bisa jadi dia sholat di rumah. Ya, walaupun kurang, ya betul kurang. Memang kurang, pasti kurang kalau sholat di rumah dibandingkan dengan sholat di masjid. Tapi dosa enggak? Ya enggak dosa. Tapi ini juga perlu diperhatikan, sholat jamaah itu kan fardu kifayah. Kalau di masjid itu jamaahnya sedikit sehingga tidak tampak syiar, satu kampung dosa. Jadi sholat jamaah itu sunat, sholat jamaah di masjid itu fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Yang fardu kifayah bukan sholatnya, tapi syiar, menghidupkan syiar keislaman di kampung itu hukumnya fardu kifayah. Ya, gara-gara salawat
menaiki rumah, tidak sholat orang ke masjid. Wah itu ya kan ya. Orang kan ribut masalah di kampung. Ustadz, ini orang salawat di rumah si Anu, tidak ke masjid mereka sholat. Saya tanya, saya bilang, yang baca salawat di rumah si Anu itu ketika barale, ketika mandoa, itu biasanya dia ke masjid juga enggak? Enggak juga sih Ustadz. Iya emang ngale, boh. Nanti boh kalau jamaah musaji dirinya ke rumahnya itu baru boh. Iku nan lah biasa nak ke musaji, so kan. Kayak boh. Biasa kan di tempat seperti ini sekarang selawat. Biasanya di Lapau dia enak. Udah ada kemajuan lah gitu. Orang sekarang suka betul mencari-cari apa yang kira-kira bisa menjadi bahan pertengkaran, bahan pertikaian. Sudah. Ya, umat ini habis energi untuk membahas sesuatu yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Kita sudah damai loh sebenarnya. Muhammadiyah, mau NU, mau Perti, sholat di masjid Muhammadiyah enggak kunut kita. Sholat di masjid Perti kunut kita. Di sini baca bismillah, sini enggak baca bismillah. Sudah aman kita. Ya, jadi sehingga kalau kita sudah aman, kita bisa membahas hal-hal yang penting, masalah narkoba, LGBT, judi online, pinjaman online. Tapi ada kelompok kawan-kawan Ustadz Ilham nih dicongkel-congkelnya juga masalah tadi, sehingga habis waktu kita membahas kunut lagi. Kita bantah, kita pula dibilang kamu ini menghabiskan waktu umat, kamu bahas ini masalah kunut, padahal kamu harusnya membahas anak muda yang tidak ke masjid. Saya juga mau membahas anak-anak muda yang tidak ke masjid, kalau ini diam nih. Kalau dia diam kan fokus kita jadinya, membahas judi online. Ini kan juga perlu ada yang mendiamkan nih. Ya nak? Habis energi. Tapi tetap ya. Ini mereka mengumpamakan dengan orang gila bawa parang, orang gilo bawa ladiang, orang gilo bawa ladiang, biar sajalah tuh goblok orang ngecek. Orang gilo bawa ladiang, ambil ladiangnya. Kalau orang gilo macam racau biasalah, jangan ajak ngecek gilo loh, iya tuh. Kalau orang gilo bawa ladiang, ayo ambil ladiangnya. Masanya ngecek itu. Orang gilo bawa ladiang biasa aja lah Ustaz, satu lo gilo aja. Salah tuh. Orang gilo bawa ladiang lawan. Orang gilo macam racau ya jangan dilawan leh. Racau nyak satu lo racau gilo lo jadi ini enak. Nah itulah ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita tutup dengan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.